Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru, masih semangat dalam mengerjakan tugas PPG bagi guru tertentu tahun 2024? Tentunya masih dong ya. Hari ini saya Awan Setiawan akan membagikan refleksi jurnal pembelajaran sosial emosional. Yuk, Bapak dan Ibu Guru kita cari tahu jurnal pembelajaran sosial emosional. Apa saja sih yang ada di dalam jurnal pembelajaran kali ini? Kita bisa melihat pada rincian jurnal pembelajaran, yaitu tentang tugas jurnal pembelajaran. Yang pertama memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna, yang kedua menyertakan hasil umpan balik dari mitra, misalnya peserta didik atau guru atau kepala sekolah atau mitra lainnya, yang terlibat dalam pengalaman yang ketiga. Menyertakan dokumentasi berupa foto, terkait pengalaman yang bermakna, yang ketiga semua dokumen digabung dalam satu file, yang keempat format PDF, Max, 10 megabita. Nah, di dalam hasil refleksi pengalaman yang ini kita memasukkan atau mengangkat tujuan dari nilai-nilai dari seseorang pendidik, kemudian selaras dengan minat kita, kemudian memberikan momen. Saya coba buat jurnal pembelajaran sosial emosional, sebagai berikut. Seperti bisa saya cantumkan dulu, materi-materinya, yaitu yang pertama adalah, kenapa pembelajaran sosial emosional penting? Nah, pembelajaran sosial emosional itu penting agar selaras dan seimbang, jadi bukan hanya akademik dan non-akademik saja tetapi peserta didik mampu mengontrol kemampuan sosial emosionalnya. Di mana kita sebagai pendidik, kita ingin mempersiapkan murid yang terampil untuk menghadapi kehidupan. Seperti pepatah dari Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Di slide berikutnya, saya menjelaskan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. PSE adalah proses di mana anak-anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi dan mencapai tujuan pribadi maupun kolektif. Merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung. Dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Nah, berikut adalah 5 kompetensi sosial emosional menurut CASEL. Yang pertama self-awareness atau kesadaran diri, di mana kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua adalah self-management atau manajemen diri, di mana kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Yang ketiga adalah responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Yang keempat adalah social awareness atau kesadaran sosial, di mana kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Yang kelima adalah relationship skills atau keterampilan sosial, di mana kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempat di mana terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Di tahap berikutnya, saya menjelaskan dari masing-masing kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan, kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Yang pertama ada kesadaran diri, di mana di sini kita bisa identifikasi emosi-emosi dalam diri, baik dalam, peserta didik, maupun rekan teman sejawat. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya. Yang ketiga dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Yang keempat, menunjukkan integritas dan kejujuran. Yang kelima, dapat menghubungkan perasa, pikiran, dan nilai-nilai. Yang keenam, memupuk efikasi diri. Dan yang ketujuh adalah, memiliki pola pikir bertumbuh. Di slide berikutnya, saya menjelaskan tentang manajemen diri, bagaimana sih cara kita manajemen diri kita sendiri. Yang pertama yaitu mengelola emosi diri. Yang kedua dengan mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres. Yang ketiga menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Yang keempat, merancang tujuan pribadi dan bersama. Yang kelima, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Yang keenam, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang kesadaran sosial, di mana ada 6, yaitu mempertimbangkan pandangan, pemikiran orang lain, mengakui kemampuan kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, dan mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Di slide berikutnya,
Di sini saya menjelaskan tentang keterampilan berelasi. Bagaimana caranya kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Yang pertama dengan berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, mengembangkan relasi atau hubungan positif antar guru dan siswa atau rekan sejawat dengan guru dan guru dengan orang tua, wali siswa. Yang ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Yang keempat, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima, dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Yang keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Dan yang terakhir adalah turut membela hak-hak orang lain. Di slide berikutnya, saya menjelaskan tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, yaitu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Yang ketiga, belajar membuat keputusan beralasan masuk akal, setelah menganalisis informasi, data dan fakta. Yang keempat, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kelima, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Yang terakhir, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Nah, di slide berikutnya, dari sekian materi yang sudah dipaparkan atau yang sudah kita pelajari, kita memilih refleksi berpengalaman yang bermakna. Mana sih pengalaman dari pembelajaran yang sudah kita jelaskan tadi? Menurut Bapak, Ibu Guru, pengalaman yang paling bermakna. Nah, di sini saya cantumkan. Setelah mempelajari beberapa materi tentang pembelajaran sosial emosional, ternyata untuk mengajari siswa tidaklah mudah. Bukan hanya membuat siswa menjadi pintar, tetapi lebih dari itu kita sebagai pendidik juga harus menguasai kemampuan sosial emosional yang baik untuk diri sendiri maupun untuk peserta didik, rekan sejawat dan warga sekolah agar pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan penuh semangat. Pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan melalui kegiatan rutin yang terintegrasi dalam pembelajaran, budaya, serta tata tertib sekolah. Nah, pengalaman bermakna berikutnya, praktik belajar yang saya implementasikan untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik dimulai dengan kesadaran diri sampai dengan pengambilan keputusan, yaitu, yang pertama adalah, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Mengajak peserta didik dengan mengelola emosi dengan teknik stop, teknik menghitung sampai 10, bisa dilakukan dengan teknik pernafasan jika ada peserta didik yang bermasalah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran berkelompok, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan keterampilan sosial emosional dalam berdiskusi dan memecahkan masalah dalam LPKD, lembar kerja peserta didik, yang dibagikan guru. Yang ketiga yaitu, mengajak peserta didik, mampu memahami emosi, pemikiran dan perasaan yang dirasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat adalah, mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Yang kelima yaitu, peserta didik bebas menyampaikan pendapat dalam menentukan metode dan dengan cara apa mereka ingin belajar. Diharapkan peserta didik mampu membuat pilihan yang tepat dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah, selain peserta didik saya juga mengajak rekan kerja dan orang tua, wali peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar untuk mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional melalui, pertama berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang pembelajaran sosial emosional. Kedua, bersama kepala sekolah, mengajak guru-guru untuk rapat terkait permasalahan yang ada di kelas masing-masing untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman bermakna selain dengan peserta didik, saya juga mengajak rekan kerja dan orang tua atau wali peserta didik, dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional melalui, yang pertama, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang keterampilan sosial emosional. Yang kedua, bersama kepala sekolah mengajak guru-guru untuk rapat terkait permasalahan yang ada di kelas masing-masing untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah, melakukan home visit rutin ke orang tua peserta didik terkait kondisi peserta didik. Nah, di slide berikutnya, setelah mempelajari beberapa materi tentang pembelajaran sosial emosional, ternyata untuk mengajari siswa tidaklah mudah.
Bukan hanya membuat siswa menjadi pintar, tetapi lebih dari itu kita sebagai pendidik juga harus menguasai kemampuan sosial emosional yang baik untuk diri sendiri maupun untuk peserta didik, rekan sejawat dan warga sekolah agar pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan penuh semangat. Pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan melalui kegiatan rutin yang terintegrasi dalam pembelajaran, budaya, serta tata tertib sekolah. Kesimpulan dari pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional memainkan peran penting dalam pengembangan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk meningkatkan efektivitasnya, sekolah harus terus mengembangkan dan mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam proses ini, termasuk guru. Nah, itu tadi adalah pengalaman bermakna, dan ini adalah umpan balik dari rekan sejawat. Yang pertama ada dari Ibu Alivia Septiani Sri Cahyo. Di sini Ibu menyampaikan, pemarapan sangat menarik. Saya jadi tahu betapa pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Kemudian Ibu Sri Mulyani, SA, memberikan umpan balik. Pemaparan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan sudah bagus, sangat menginsipasi. Kemudian Bapak Saripudin, SPD, menyampaikan ucapan terima kasih, ilmunya dan, saya terinspirasi untuk menerapkan dan meningkatkan keterampilan sosial pada Mapel PJOK, dan kemudian ada umpan balik dari Bapak Rizky Nurseha, Eskom. Terima kasih Pak Setiawan, atas pemaparannya, semoga kita bisa bersinergi dalam meningkatkan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini adalah contoh dari umpan balik. Untuk berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yang pertama adalah, saat saya memaparkan pembelajaran sosial emosional, di depan rekan sejawat, kemudian di kelas saat saya memberikan keterampilan ke siswa, kemudian yang terakhir memberikan berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Di dokumentasi berikutnya, di sini adalah, gratitude note atau pesan terima kasih, untuk orang yang tersayang atau orang yang berjasa kepada kita. Itu nantinya kita tempel dalam mading di sekolah. Setelah sudah disampaikan, kepada orang tuanya atau sahabatnya, maupun kepada gurunya, kemudian konseling kepada peserta didik. Yang terakhir adalah, home visit dengan orang tua wali siswa. Nah, terima kasih. Itu tadi adalah contoh jurnal pembelajaranku tentang sosial emosional. Nah, ini salah satu jurnal pembelajaranku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.